Oke, Put. Jadi di sesi general ini apa nih yang bisa kita diskusikan? Mungkin dari CV dan dokumen pendukung. Ada yang masih bingung kah? Apa ada pertanyaan? Eh, Mungkin yang mau aku tanyain untuk perbedaan CV reguler sama CV ATS, Pak. Oh, Itu hmm, eh, katanya kalau misalnya kita apply ke loker yang website-website gitu tuh sebenarnya recruiter nyaring CV-nya tuh yang ATS atau yang reguler tetap bisa nggak sih, Pak? oke. Menarik nih pertanyaannya. Ini aku jelasin ya. CV ATS friendly adalah CV yang memang dibentuk untuk mempermudah sistem yang disebut ATS itu, Applicant Tracking System itu, dalam menyeleksi CV di awal sebelum diseleksi oleh recruiter. Jadi bahasa lainnya CV yang dibuat untuk mempermudah sistem membaca sebelum CV-mu dilihat oleh mata recruiter gitu. Memang dibikin kayak gitu. Yang nomor dua, CV kreatif. CV kreatif adalah CV yang dibuat di mana inti awalnya itu adalah dibuat agar menarik menarik bagi pembaca, khususnya bagi di sini tuh HRD maupun user, lewat desain-desain yang sesuai dengan karakteristik atau kepribadian kita, yang disesuaikan juga dengan lokernya. Intinya semacam itu. Nah, bisa nggak CV kreatif diproses oleh sistem ATS? Bisa. Bisa nggak CV ATS diproses oleh sistem ATS? Ya bisa, kayak gitu. Tapi ATS itu hasilnya skor 0 sampai dengan 100% seberapa match kamu. Jadi intinya adalah lowongan kerja punya kualifikasi. Di dalam kualifikasi itu kan ada kata kunci atau frasa kunci. CV-mu isinya pengalaman. Kalau diekstrak isinya juga kata kunci, pengalaman, keahlian, dan lain-lain. Nah, dilakukanlah pencocokan ini. Seberapa cocok di awal karena pertimbangannya hanya dari yang tertulis dulu. Nah, kalau ATS friendly, ATS itu, proses ini pakai sistem dulu sebelum pakai mata. Kalau yang kreatif atau yang diproses nggak pakai sistem ATS, ya udah berarti pencocokan ini langsung pakai mata pembacanya, kayak gitu. Jadi mungkin nggak gitu? Ya mungkin gitu. Nah, kapan perusahaan pakai sistem ATS, kapan perusahaan enggak? Yang tahu cuma perusahaan gitu. Yang kita bisa tahu adalah di luar sana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan sistem ATS ini. Tapi kita nggak tahu perusahaan mana saja yang pasti sudah punya. Nggak ada tuh di internet, aku sejauh ini belum menemukan gitu. Daftar perusahaan yang sudah menggunakan sistem ATS seluruh dunia misalkan. Yang valid loh ya gitu. Nggak ada. Yang udah ada adalah ya tebakan-tebakan kita. Dari mana? Atau kumpulan informasi. Misalkan, oh perusahaan yang udah gede-gede multinasional ya kan, perusahaan-perusahaan startup-startup terkenal, unicorn, dekakorn gitu-gitu, perusahaan-perusahaan yang nge-share lokernya itu lewat job portal tertentu, nah gitu-gitu, itu bisa kita bilang mereka pakai sistem ATS gitu, karena satu loker bisa dilamar oleh ribuan puluhan ribu orang dan mustahil diselesaikan oleh mata rekruter langsung gitu. Tapi kalau validnya berapa kita nggak tahu gitu. Oh, berarti ada kemungkinan dong ya kita ngirim lewat job portal tertentu atau lewat LinkedIn itu diproses menggunakan sistem ATS? Mungkin gitu. Tapi bisa nggak kira-kira kalau CV saya kreatif tiba-tiba dikirim diproses pakai ATS friendly terus keluar skornya? Mungkin gitu. Karena di dalamnya ada informasi yang diekstrak. Lah, tapi kalau kayak gitu, kenapa kok dibedakan definisinya? Ada yang disebut ATS friendly, ada yang enggak, kayak gitu. Karena dalam perjalanannya, dalam pengembangan sistem ATS itu kan diuji dulu tuh. Semua yang ada di CV itu diuji. Terkait dengan format-format begini tuh gimana, lalu kelemahannya apa aja gitu. Sampai masuk bisa kita hubungkan dengan pertanyaanmu, kriteria disebut ATS friendly itu gimana. Disebut ATS friendly, misalkan, satu, menggunakan bahasa Inggris. Walaupun sebagian ada yang bisa baca bahasa Indonesia, tapi syaratnya menggunakan bahasa Inggris. Nomor dua, nggak ada foto-foto atau gambar-gambar. Ini definisinya dulu ya, sebelum dikembangin ya. Pakai bahasa Inggris, nggak ada foto atau gambar, nggak ada tabel,
nggak pakai tabel-tabel gitu, nggak pakai simbol-simbol yang kita nggak tahu tuh, misalnya di skill terus ada simbol-simbol apa gitu atau logo-logo perusahaan gitu-gitu. Terus nggak ada apa lagi, nggak pakai text box nulisnya, bener-bener sorry, kiri kanan atas bawah gitu. Oke, bener-bener yang kayak gitu. Boleh 1 sampai dengan 3 halaman. Tapi ATS friendly biasanya disarankan 1 sampai 2 gitu. Terus kalau misalkan beda poin, pakai bullet point gitu-gitu. Itu contoh-contoh aja. Dalam perkembangannya ada yang klaim bahwa ada font tertentu juga, font-font yang memang ramah untuk ATS itu gitu. Gitu. Nah, dalam perkembangannya ada sedikit modifikasi, misalkan boleh kok pakai foto. Jadi tadi misalkan nggak boleh ada gambar-gambar tertentu, tapi dikasih foto, sistem ATS itu tetap mau baca, gitu. Nanti ada kriterianya gimana gitu, ya nanti gitu. Jadi misalkan foto itu di-insert, dimasukkan tanpa mengganggu urutan kata, bisa pakai Word bisa. Insert image, terus klik kanan gambarnya, wrap text, pilih yang square, gitu. Jadi gambar itu tidak akan mengganggu kata-katanya. Terus apalagi misalkan ada yang bilang ETS friend bisa kok pakai bahasa Indonesia, silahkan kalau mau diuji gitu-gitu. Terus nulis nggak harus dari kiri kanan, kalau mau dibikin 2 kolom gitu kayak koran gitu ya, itu juga bisa, kayak paper, nulis paper gitu, itu bisa. Tapi ada kriteria tertentu gitu. Jadi nanti ekspornya itu, jadi gini, saran gue itu nanti kalau diekspor CV ATS-mu, pastikan hurufnya itu bisa diblok. Jadi misal dibikin PDF itu kayak Word di PDF-in. Jadi Word kalau di PDF-in kan masih bisa diblok ya kata-katanya ya gitu. Jangan image di PDF-in saranku gitu. Kalau image di PDF-in artinya semuanya ini image loh gitu. Ya kan? Nah, itu adalah terkait dengan CV ATS friendly dan kreatif. Tapi balik lagi. Berarti kalau CV kreatif itu memang bisa tetap dibaca, berarti kan CV kreatif asal memenuhi unsur ATS friendly juga bisa harusnya gitu. Ya bisa, ada gambar dan lain-lain gitu-gitu. Tapi kenapa ya? Eh, Berarti kesimpulannya apa? CV kreatif tetap bisa diproses dengan sistem ATS friendly kan gitu. Tapi kenapa ya? Kok kayak gitu, tapi definisinya tetap dibedain gitu. Bahkan nanti kalau kamu bisa menemukan, kamu iseng uji aja, kamu punya 2 CV nih, kreatif sama ATS friendly. Kalau diuji scoring gitu, kamu mungkin akan menemukan CV kreatifmu nilai ATS-nya lebih tinggi dari ATS friendlymu. Itu bisa, serius gitu. Lah kalau kayak gitu, tapi kenapa sejauh ini kok definisinya masih 2 begini gitu? Kalau kreatif pun juga bisa dibaca di sistem ATS, kenapa kalau sistem ATS diluncurkan nggak usah muncul bikin CV ATS friendly dong? Kan kreatif juga udah friendly. Kan kayak gitu ya kalau dipikir. Ya nggak gitu. Tapi kenapa definisinya dibedakan? Nah, balik lagi. Disebut friendly itu intinya tidak hanya gampang dibaca oleh sistem, tapi yang dicari itu ada. Kan tadi kan pencocokan kata kunci gitu. Nah, kata kuncinya itu harus ada di CV. Tadi kalau misalkan kamu bikin kreatif, kreativitas orang-orang kan beda-beda. Kita nggak bisa bikin, oh harus kayak gini disebut kreatif gitu kan. Kan kreasinya orang-orang beda-beda. Nah nanti kenapa? Akan muncul kreativitas-kreativitas di mana isinya di dalamnya lebih dominan desainnya daripada isinya. Gitu. Di situ malah jadi apa? Makan space. Kalau kamu sadari, CV ATS file itu padat isinya. Kalau CV kreatif, kadang tuh gara-gara penataan informasi, jadi ada space-space kosong yang nyebar gitu di CV-nya. Padahal itu kalau mau dirapetin, itu sebenarnya jadi kosong gede di bawah. Paham ya? Nah, maksudnya kenapa itu nggak friendly adalah, ini loh, kalau dirapetin sebenarnya, ini CV kreatif ya, space-mu tuh masih kosong sebanyak ini. Apa nggak sayang space kosong ini dibiarkan begitu saja? Kenapa kamu nggak tambahin dengan kata kunci yang lebih banyak, biar makin banyak yang bisa kebaca. Nah, takutnya itu kayak begitu. Orang-orang pakai CV kreatif yang harusnya ditulis, nggak ditulis. Dengan alasan udah nggak cukup lah, nggak sesuai dengan desain lah.
Yang harusnya dijabarkan, nggak dijabarkan. Bahkan penjabaran nggak harus yang, oke, penjabaran itu bisa penjabaran deskripsi pekerjaan, misalkan. Tanggung jawab, balance lebih banyak. Beberapa orang pakai CV kreatif, penjabarannya jadi secukupnya, karena nggak, biar sesuai sama desainnya, gitu. Ya kan? Atau apa? Singkatan. ATS friendly itu melarang singkatan sebenarnya. Apalagi singkatan-singkatan yang tidak lazim, nggak umum. Di situ harus dijabarkan gitu. Apalagi singkatan yang kepanjangannya bisa menjadi beberapa maksud gitu. Gitu. A B C, ada yang apel, bambu, coklat, ada yang anggur, banana, C-nya citah gitu. Contoh kayak gitu. Jabarin. Nah, banyak akhirnya semacam itu. Tetap disarankan ETS friendly itu ya yang desainnya tuh nggak terlalu banyak gitu. Mirip kayak kaidah kamu nulis ya surat resmi lah atau nulis skripsi kayak gitu-gitu ya penulisannya. Mulai dari pengaturan fontnya, hurufnya, desainnya, dan lain-lain. Harapannya adalah CV-nya gampang dibaca dan yang dicari ada. Misalkan ini bukan gelas, ini botol. Ada tutupnya. Dibuka gampang. Tapi kalau yang dilihat nggak ada, loh kosong, ya ditaruh lagi dong. Gitu. Itulah keluhan-keluhan. Loh kak, aku CV-ku ATS friendly, tapi kenapa dibaca kok kurang ini? Gitu. Ya oke udah ATS friendly, tapi penjabarannya mana? Nggak banyak kata kunci di situ. Ya kan? Padahal di CV kreatifmu ternyata kebetulan memang lebih singkat, tapi kata-kata kuncinya itu banyak. Kata kunci itu bisa terkait dengan, bisa kata kunci, bisa frase ya, bisa kata, bisa frase. Itu terkait dengan nama-nama hardware, software, industri-industri tertentu, skill tertentu, terus kata-kata kerja, gitu. Terus bidang-bidang, kata-kata kunci bidang tertentu, gitu. Itu akan dibaca sebagai kata atau sebagai frasa. Nah, kalau kebetulan nggak ada, ya udah. Akhirnya orang kan ilmu teori ini kan nggak ada, gitu. Terus mikirnya, wah itu bukan ETS friendly yang begitu, ini buktinya aku pakai CV kreatif tetap bisa kebaca nilai skornya lebih tinggi daripada yang ETS friendly. Aku panggilanku pakai CV yang kreatif malah lebih tinggi kak, gitu-gitu dan lain-lain gitu. Karena itu sebenarnya multiple faktor gitu. Ini aku baru ngomong dari sisi ininya ya, belum dari kata kunci tadi harus sesuai dengan kata kunci yang ada di bidang ini gitu kan, kayak gitu. Belum nanti faktor perankingan juga dari semua pelamar. Sama lah kayak ini misalkan kita lagi rekrutmen bersama BUMN gitu ya, tes bahasa Inggris, aku nggak tahu kamu ikut atau nggak. Ada yang tes bahasa Inggris, tesnya skornya Mhm. 650 misal, tapi nggak lolos. Ada yang hasil tesnya 500 lolos, gitu. Kan ini nggak sekedar bisa dibaca, tapi relevan. Setelah relevan, di ranking lagi. Ya nggak? Kan kayak gitu. Contoh nih tes bahasa Inggris kalau ngomongin BUMN tahun kemarin. Bahasa Inggris minimal 450 skornya. Ada yang skornya 500 atau 480 lolos ke tahap selanjutnya. Ada yang skornya udah 600 nggak lolos, gitu. Artinya apa? Ini cocok atau enggak? Gampang dibaca enggak? Oke, gampang dibaca. Stage 1 selesai. Setelah gampang dibaca, kata kuncinya banyak enggak? Sesuai enggak? Sesuai. Oke, lanjut lagi. Di dalam di ranking, berdasarkan semua pelamar, kamu urutan keberapa nih? Mungkin yang diambil cuma berapa teratas. Kayak begitu juga ETS friendly sebenarnya analoginya, logikanya. Gitu. Jadi, kalau mau CV-mu itu pakai kreatif atau ETS friendly, pastikan tadi. Gitu. Karena kita susah ya membedakan ini perusahaan pakai ETS friendly atau enggak, kita pakai definisi general dulu. Perusahaan yang biasanya pakai ETS friendly itu misalkan kalau kamu lamar lewat websitenya langsung, lewat job portal, lewat yang ibaratnya tuh isi isi bikin akun dulu, terus apa kamu mau isi profil itu dengan upload CV terus diekstrak sendiri gitu loh. Nah itu kan ETS itu, ngebaca yang ada di CV terus berusaha naruh di websitenya gitu. Namanya data parsing gitu, kayak gitu. Nah, itu kamu ngelakuin kayak begitu. Tapi kalau kamu ngirim lamaran yang langsung diterima oleh recruiter, kirim via email, kirim via, misal kamu di DM lewat LinkedIn, terus kamu ngirim ke beliaunya langsung, diterima sama beliaunya langsung, nggak apa-apa pakai CV kreatif gitu. Tapi balik lagi, jangan sampai kreativitas menutupi
informasi dari kata kunci. Jangan sampai kreativitas bikin space kamu banyak yang nggak bisa kepake hanya karena meninggalkan space-nya kosong, meninggalkan ada ornamen tertentu, gitu-gitu. Ya, itu faktornya banyak juga, termasuk pemilihan huruf, font, dan lain-lain, kayak gitu. Nah, itu contoh gambarannya. Lalu saya harus gimana? Mesti kan gitu harusnya pertanyaannya. Saya harus punya CV berapa? Kamu boleh punya CV kreatif, punya CV ATS friendly, boleh. Buat diuji aja, dicoba dulu. Untuk pekerjaan tipe yang sedang kamu cari, kira-kira tuh lebih banyak responnya dari kreatif atau ATS friendly. Kalau kamu mau uji nggak apa-apa. Tapi kalau aku udah cuma punya CV satu aja lah Kak, gitu. Boleh nggak? Boleh. Saranku pakai yang ATS friendly, gitu. ATS friendly mau dibaca oleh sistem juga bagus, mau dilihat langsung sama mata juga enak kan gitu. Kalau kamu memang mau punya satu ya gitu. Nah sekarang nanti tinggal pastikan apakah ATS friendly-mu secara definisi secara umum itu udah benar, dan kita detailin lagi apakah informasi di dalamnya mengandung kata-kata kunci. Yang ibaratnya kita nggak usah lihat dulu lokernya apa, kita bisa tebak-tebak. Kata kunci ini tuh pasti berguna untuk eh, profesi atau posisi-posisi itu, kayak gitu. Ya kan? Gitu. Intinya semacam itu. Dan balik lagi, CV itu bukan satu-satunya faktor. Ada dokumen pendukung, ada informasi pendukung di platform. Kamu ngirim lewat LinkedIn langsung. Yang penting apa? CV-nya penting, lampiran lain penting, kelengkapan profil LinkedIn juga penting. Gitu. Karena zaman sekarang sosial media cek exposure kita di sosmed pun juga akan punya pengaruh gitu terhadap karir kita gitu. Nah, itu adalah jawaban komplit terkait dengan ATS friendly sama enggak. Jadi nanti nggak usah bingung kalau ada teman tanya, apa Pak, scoring pakai ATS ini kok ini? Ya, kebetulan kata kuncinya ini, terus bisa dibaca tipe kreatifmu gitu. Gitu. Jadi jangan Ya sampai bingung sebenarnya gitu. Hmm. nggak masalah berarti Pak ya kalau kita pakai CV kreatif untuk yang ke website atau segala macam. Tapi memang lebih disarankan untuk pakai ATS gitu ya. Iya, karena balik lagi, seringkali desainnya itu bikin meninggalkan space-space yang harusnya itu bisa buat pejabaran yang lain, info yang lain gitu loh. Dan kemudahan-kemudahan sistem IPS itu untuk baca gitu. Oke, ada tambahan nggak Put? Apa yang kau masih bingung mungkin? Mungkin untuk urutan dokumen pendukung Pak. Ya, jadi dokumen pendukung itu biasanya dikirimkan saat satu diminta, sejak awal diminta. Itu kan baru dikasih. Yang nomor dua, kalau memang nggak diminta, tapi kamu ngerasa bahwa kalau ngirim via itu, dokumen pendukung juga bisa dikirim kok dan nggak mengganggu. Misalkan via email, kamu nggak diminta, cuma diminta silahkan kirimkan CV ke sini. Boleh nggak kita ngelampirin dokumen pendukung? Boleh, kalau memang nggak dilarang dan ukuran MB-nya juga nggak melebihi gitu kan. Nah sekarang urutan dokumen pendukung gimana? Tergantung dulu kita ngomongin isi dokumen pendukungnya itu apa. Dokumen pendukung itu ada boleh macam-macam. Saranku kalau tidak diminta dari awal, dokumen-dokumen pribadi nggak usah dikirim di awal. Dokumen pribadi itu kayak KTP, KK, akta, BPJS, NPWP, paspor gitu-gitu ya. Itu nggak usah dikirim-kirim di awal. Dokumen pendukung yang menurutku paling powerful sampai detik ini adalah portofolio. Jadi kamu boleh ngirimin tuh kayak surat lamaran, CV, portofolio gitu. Boleh. Atau kalau nggak punya portofolio, lamaran, CV, ijazah, transkrip, lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat, lamaran, CV, ijazah, foto, transkrip, gitu-gitu. Itu aja sebenarnya muter-muter di situ. Tergantung. Hmm, Kalau Gimana? saya pribadi itu biasanya kalau ngirim dari email Pak itu nggak pakai surat lamaran ya di awalnya tuh ada CV terus tuh surat pengalaman kerja, SKCK, baru ijazah dan transkrip. Ya, jawabannya ya nggak apa-apa gitu. Kamu mau nggak ada surat lamaran boleh, mau nggak ada juga boleh gitu. Ada yang saya nggak ngasih karena di body email udah saya kasih, ya nggak apa-apa. Yang penting body email jangan kosong aja. Diduplikat Iya, nggak apa-apa. body email. Udah ada body email, di lampiran tetap ada surat lamaran, itu nggak apa-apa. Nggak ada surat lamaran juga nggak apa-apa. Jangan sampai body emailnya kosong gitu. Gitu. Nanti dilihat lagi eh, pekerjaan-pekerjaanmu membutuhkan membutuhkan yang lain juga nggak, dokumen pendukung lain nggak itu. Kalau sementara kamu itu, ya itu juga nggak masalah kok gitu. Berarti kayak KTP sebenarnya nggak perlu Pak ya?
nggak usah gitu. KTP jangan dikasih di awal. Biasanya tuh aku kalau ngelihat KTP itu biasanya apa sih tuh informasi misalkan biar tahu kamu tinggal di mana, domisili mana, atau biar tahu usia kamu. Banyak lowongan kerja yang mensyaratkan usia kan. Maksimal sekian gitu. Lah gimana caranya biar kamu nggak perlu melampirkan KTP, padahal di lowongan pekerjaan misalkan ada tulisan domisili di sini dan sekitarnya, atau usia maksimal sekian tahun. Ya informasi itu taruh aja di CV, di info pribadinya. Tapi nggak usah lampirin KTP di awal. Ada beberapa lowongan pekerjaan yang memang dokumen sedetail itu juga diminta gitu. Tapi dilihat lagi, pastikan lokernya itu loker asli gitu. Atau misalkan kamu datang tuh ke job fair tuh langsung. Kan kamu semua dokumen kan kamu bawa tuh. Kamu fotokopi banyak, print banyak, dibawa sekalian. Ada yang memang sejak awal diminta walk-in interview gitu misalkan. Atau ke job fair. Ya disiapkan saja. Tapi untuk aturan ngirim secara online, sesuaikan dengan platformnya. Ada yang bisa ngirim sama dokumen pendukung, ada yang cuma diminta CV, cuma bisa ngirim CV aja karena keterbatasan platform dan memang untuk itu sih gitu kan. Gitu. Nanti disesuaikan. Tapi urutannya semacam itu. Sebenarnya urutan itu ya berpengaruh tapi bukan yang berpengaruh banget-banget gitu loh. Gitu. Jangan sampai lupa di rename nama file PDF-nya. Kebanyakan orang lupa nge-rename gara-gara setelah di merge langsung di attach. Setelah di compress, nah selesai itu. Padahal harus di rename. Atau kurang teliti baca lowongannya gitu, nggak di rename misalkan. Terus nggak dicek lagi, nggak dibuka lagi. Habis di compress, habis di merge, dibuka. Filenya ukurannya udah di bawah 2 MB sesuai kriteria misal, oke. Tapi begitu dibuka blur semua gitu, nggak layak dilihat sama mata gitu. Nah, jadi jangan nyodorin ke perusahaan dokumen yang bahkan kamu sendiri nggak bisa baca, kan gitu. Gitu. Ya, itu kadang kan dari perusahaan sendiri Pak mintanya yang KPB gitu. Tuh gimana tuh solusinya? Kalau solusinya, kalau saranku ya kirim standar aja, misalkan CV, ijazah, transkrip kalau memungkinkan. CV, sertifikat, ijazah, coba dikompres-kompres dulu, tapi yang masuk akal gitu. Itulah kenapa CV saranku tadi. Kalau kamu pakai dibikin kayak Word, diekspor PDF, itu mau dikompres, itu huruf di Zoom tetap nggak pudar. Tapi kalau gambar di Zoom kan pudar dan lain-lain. Atau nanti kalau memang kamu ada dokumen lain yang harus kamu lampirkan, maka dokumen tadi kalau memang nggak bisa di-attach, biasanya tuh teman-teman aku saranin taruh di Google Drive. Kasih link Google Drive-nya taruh di CV. Portofolio titik dua link, terus dibikin hyperlink misalkan. Jadi kalau yang dilampirin cuma bisa itu, tapi pengen ngeliat portofolio tinggal diklik aja. Jadi alamat email, akun LinkedIn misalkan, sama link portofoliomu dibikin hyperlink semua aja. Udah, nggak perlu ngelampirin banyak kan. Gitu. Dikasih akses tapi orang luar gitu untuk melihat gitu. Kayak begitu caranya ya gitu. Untuk portofolio dan lain-lain gitu. Oke, itu terkait dengan dokumen-dokumen kelengkapan gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin tentang cara ngirim lamaran lewat portal tertentu atau tahapan rekrutmen yang kamu sering gagal, sering bingung, interview yang masih bingung gitu-gitu atau apa kayak. Ya, untuk tahapan rekrutmen sebenarnya kan kemarin tuh udah sempat 2 kali diundang dari LinkedIn. Ada yang Oh, DM gitu. oke. Nah, itu biasanya kan mereka yang awal minta kita tuh Pak. Hmm, Udah kita ikutin proses rekrutmennya, tapi di akhir kayak waktu itu ada project di Lampung. Jadi hmm, mereka yang DM saya terus udah diikutin sampai akhir. Terus di ending mereka bilangnya carinya kandidat yang cowok. Bahkan dari hmm. awal mereka yang hubungin saya itu kira-kira kenapa tuh Pak? Ya, balik lagi ya. Jadi DM di LinkedIn itu adalah salah satu cara kamu menemukan loker di LinkedIn. Biasanya orang akan di DM karena profilnya itu bagus dan gampang ditemukan dengan kata kunci tertentu. Akhirnya hasil pencariannya merekomendasikan atau hasil pencariannya ya kamu gitu. Oke. Nah, pada saat kita di DM itu adalah
kita terbuka suatu kesempatan, tapi tidak menjamin bahwa kita diterima. Karena yang nge-DM ini macem-macem. Yang nge-DM itu bisa HR, bisa user, bisa akun palsu, bisa orang modus, bisa penipu, dan lain-lain. Kayak gitu. Oke? Jadi kamu harus filter dulu. Katakanlah kemarin-kemarin yang nge-DM kamu itu adalah pihak perusahaan. Nah, dia bisa HR, dia bisa user, aku nggak tahu. Bisa aja yang nge-DM si A, kamu ngirim dokumen ke si A, terus sama si A dokumennya dikasih ke orang lain. Orang lain ini akhirnya yang ngambil keputusan. Ternyata bilang, aku nyarinya yang cowok kok. Titipin pesannya ke dia, dia titip ke kamu. Gitu. Oh maaf, orang ini bilangnya gitu. Karena kalau kita langsung nyimpulin bahwa lah kamu kan yang ngechat aku sendiri, kan kelihatan muka aku cewek gitu. Nah barangkali begitu, ya kan? Atau mungkin memang ada perubahan kebutuhan komposisi. Misal dibutuhin 5 orang. 5 orang ini boleh cowok, boleh cewek. Katakanlah cowoknya 3, ceweknya 2. Akhirnya yang di DM banyak, yang respon banyak. Udah ada yang cocok, kebetulan yang cewek-cewek udah terpenuhi. Tinggal yang cowok-cowok yang belum. Akhirnya disampaikan. Tapi bahasanya bukan, oh untuk kuota yang perempuan kita sudah cukup, kita sedang kurang yang laki-laki. Ada yang bahasanya gitu. Kalau gitu kan paham. Dari kuota komposisi itu yang cewek udah kepenuhi. Tapi ada yang bahasanya langsung, oh kita sedang cari yang cewek. Ya mungkin kalau dari kamu kelihatnya akan, lah kan kamu sendiri yang lihat aku gitu, gitu Ya. kan. Kita nyari ya kayak gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan semacam tadi gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Saranku tetap aktif aja di LinkedIn. Jadikan kemarin itu walaupun nggak lolos, nggak jadi gitu ya. Artinya bahwa LinkedIn-ku sekarang itu sudah menarik ke orang lain untuk ditawari sesuatu. Nah, yang harus dipikirkan adalah gimana caranya biar yang nge-DM kamu tuh makin banyak gitu. Makin banyak kesempatan yang nge-DM gitu kan. Kan juga makin banyak kesempatan yang kemungkinan kamu akan lanjut-lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Paham ya? Barang kan kita nggak tahu loker itu ada yang cocok buat kita gara-gara kita melamar atau kita ditawarin kan gitu. Gitu. Jadi tinggal dilakuin aja. Nanti di sesi detail kita akan bahas tuh kira-kira dokumen-dokumen kamu kayak gimana, cocok enggaknya gitu. Oke? Oke. Sampai di sini ada lagi nggak pertanyaan terkait LinkedIn Mungkin atau yang lain? untuk detail rekrutmen, proses rekrutmen di perusahaan tambang. Oh, Mbak, tambang ya. Gini, eh perusahaan itu memang punya proses rekrutmen yang beda-beda. Oke, jelas gitu. Tapi pasti proses rekrutmen itu ada alurnya. Alurnya itu ya biasa ya, ada psikotes, ada interview HR user, medical check up, dan nanti ada background check biasanya. Terus habis itu tanda tangan kontrak gitu-gitu. Terus ya kamu udah mulai bisa probation lah dan lain-lain. Cuman yang biasa akan berbeda itu variasinya nggak cuma tambang ya, dan yang lain adalah panjangnya ini, panjangnya banyaknya proses rekrutmen dan durasinya ini gitu. Misalkan sejak awal aja, mungkin kalau di rekrutmen lain nggak butuh sertifikasi ini itu, mungkin di tambang ada. Mungkin di rekrutmen suatu perusahaan ada yang interview dulu, baru psikotes. Ada yang psikotes baru interview HR. Ada yang di hari yang sama. Kenapa aku bilang gitu? Aku ada temen yang dia kerja di bidang itu juga gitu ya. Tapi beda beda ini sih, beda. Ada yang tes level staff, level supervisor, level manager, beda gitu. Aku ada temen yang dia tuh interview usernya 2 kali. Ada yang interview user sampai 11 kali. User A, user B gitu. Manager teknik, manager operation, manager apa, manager apa kayak gitu. Gitu. Itu beliau sendiri yang cerita gitu. Tapi memang waktu itu butuh untuk lulus minimal postdoc S3 gitu. Gitu. Tergantung lagi gitu. Nah, sekarang Tergantung kita nanti posisi akan berarti, Mas. sekarang kita bisa menebak itu sebenarnya dari mana? Satu, dari posisi atau kualifikasi yang dijabarin di poster lokernya, ya kan? Yang nomor dua, dari mana? Dari cerita atau sharing orang yang udah pernah menghadapi seleksi itu. Cari artikelnya di Google, cari kontennya di YouTube misal gitu. Atau
tanya langsung sama orang yang udah kerja di sana. Kamu kan bangun koneksi di LinkedIn tuh, gitu kan. Barangkali kamu kenal sama HRD-nya, bisa tanya-tanya, atau kamu ngelamar kerja yang sebenarnya di posisi itu udah ada yang pernah di sana. Connect sama beliau terus tanya-tanya, minta tips dan trik. Baik orang yang masih kerja di sana atau yang udah alumni. Jadi kalau di link itu past experience-nya tuh sesuai dengan posisi dan perusahaan yang kamu lamar gitu. Bisa kayak gitu. Gitu. Jadi lebih ke situ sih gitu. Artinya beda-beda dan disesuaikan. Ada yang kompleks, ada yang enggak gitu. Nggak bisa pukul rata. Ini standar rekrutmen semua perusahaan tambang gitu. Ya nggak bisa gitu. Tambang balik lagi gitu kan. Yang BUMN dan yang non BUMN gimana gitu-gitu. Dan lain-lain. Seleksinya gimana untuk posisi apa, yang langsung atau lewat outsource dan lain-lain lah gitu. Tuh. Ada lagi nggak yang sifatnya general? Hmm, Untuk background foto, Pak, di Hmm? CV. Baik ke CV ini sebelumnya. Sebenarnya background foto itu bagusnya yang hitam putih, maksudnya yang latar putih. Kita pakai baju formal hitam, eh, blazer hitam dalamannya putih, atau boleh untuk foto yang lebih casual gitu. Atau Ya, mungkin foto dari perusahaan sebelumnya, pakai seragam perusahaan sebelumnya. ya. Background foto itu nomor satu sama kayak profil LinkedIn dan lain-lain. Pakai foto boleh yang formal, boleh yang agak smart casual, tapi lebih cenderung ke formal sih gitu. Oke, jadi lebih ke santai, tapi formal profesional ala-ala kantor gitu. Nah, terkait dengan fotonya, jelas jangan pakai seragam kantor sebelumnya, jelas. Atau pakai, disarankan jangan pakai alma mater kampus gitu, ya kan? Itu dari fotonya. Terus nanti komposisinya macam-macam. Mulai dari boleh hadap depan, boleh hadap serong, boleh eh, ya senyum gitu. Backgroundnya gimana? Boleh warna polos, boleh merah biru kayak begitu. Tapi yang penting jangan ada noise aja. Tonnya diikuti antara background dan kamunya gitu. Gitu. Harusnya yang apa? Yang cerah. Yang kalau di print dilihat di dokumen juga enak kayak gitu. Karena itu foto gunanya buat first impression biasanya kayak gitu. Oke. Nanti kita cek ini aja detailnya, cek dari di sesi detail aja gitu terkait dengan CV. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin yang umum cukup sampai Cukup ya? sini aja. Oke, yang umum cukup. Sekarang kita masuk ke sesi detail ya. Oke.